dibuatkan untuk departemen sales dibuatkan suatu struktur seperti terlihat di layar, yaitu ada departemen sales dibagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi retail, divisi canvassing, divisi corporate. Masing-masing divisi mempunyai beberapa tenaga sales yang mungkin kalau bisa dilihat di gambar itu masing-masing mempunyai 2 tenaga sales. Divisi departemen sales dipimpin oleh seorang sales manager, saya singkat SM, dan divisi retail dipimpin oleh satu orang division head, saya tulis DH Head atau division head retail, division head canvassing, dan division head corporate ya untuk yang corporate. Ketentuannya dibuat sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing divisi itu mempunyai target pasar sendiri-sendiri. Jadi divisi retail target marketnya adalah customer retail, divisi canvassing mempunyai target market customer canvassing, dan divisi corporate mempunyai target market adalah customer corporate atau perusahaan-perusahaan atau corporate ya. Masing-masing departemen tentu saja, masing-masing divisi tentu saja mempunyai customer yang berbeda-beda. Artinya nama perusahaan, nama customernya memang lain-lain. Dan mereka tidak diizinkan untuk saling melihat. Jadi antara kepala divisi retail dengan kepala divisi canvassing, mereka tidak saling tahu mengenai siapa saja customer mereka masing-masing. Begitu juga dengan tenaga salesnya. Saya buatkan di sini dalam gambar divisi retail misalnya mempunyai 2 orang staff sales, saya singkat dengan SRE1 atau sales retail 1 dan SRE2 untuk sales retail 2. Aturannya berlaku juga untuk sales, di mana sales retail 1 dan sales retail 2 tidak bisa saling melihat data customer, dia tidak bisa saling melihat data penjualan. Kenapa aturan tersebut diberlakukan dalam perusahaan? Tentu saja untuk sebuah alasan yang cukup mendasar, yaitu perusahaan memiliki kekhawatiran apabila seluruh customer diketahui oleh para marketing. Jika mereka keluar dari perusahaan tersebut, maka dikhawatirkan mereka bisa membajak daftar pelanggan di perusahaan. Untuk menentukan atau untuk menetapkan aturan tersebut di dalam OpenERP, kita perlu untuk membuat dulu struktur departemen sales ini dengan cara seperti ini. Kita akan coba masuk ke OpenERP. Saya sudah buatkan satu database namanya dev_coba1. Pertama kita harus menginstal satu modul namanya modul CRM. Ya, ini dia modul CRM. Modul CRM memang CRM sendiri adalah Customer Relationship Management. Dengan menginstal modul ini kita akan mempunyai banyak fitur CRM, dan salah satunya yang akan kita gunakan di dalam konteks ini adalah sales team. Jadi dengan menginstal modul CRM akan keluar sebuah menu baru yang namanya sales teams. Jika kita buka sales team ini akan tampak seperti ini. Jadi kita mempunyai sales department ya, mempunyai satu susunan seperti yang tadi saya jelaskan di dalam gambar. Yang pertama adalah sales department. Kita buka dulu. Sales department atau departemen penjualan itu tidak mempunyai parent ya. Dan responsible user atau penanggung jawab dari departemen ini adalah sales manager. Dan yang kedua kita lihat marketing. Jadi divisi marketing sebetulnya ini atau sales division, the sales division. Mungkin saya harus tulis sales division canvassing. Jadi divisi penjualan untuk canvassing. Parent timnya adalah sales department, dan responsible usernya adalah division head canvassing. Saya simpan. Kemudian sales divisi canvassing itu mempunyai 3 orang member, yaitu kepala divisi dan 2 orang tenaga sales canvassing. Kita simpan, kemudian kita cek
marketing, seharusnya ini sales division corporate. Responsible usernya adalah division head corporate. Parent timnya adalah sales department, dan dan tim membernya adalah sales corporate 1, sales corporate dan division head corporate. Kita simpan. Kemudian kita lihat satu lagi di sini adalah sales division retail, divisi retail ya. Responsible usernya adalah division head retail. Parent timnya adalah sales department, dan tim membernya adalah sales retail 1, sales division head retail, dan sales retail 2. Saya simpan. Oke, baik. Kita sudah membuat satu struktur tadi, dan berikutnya kita harus membuat aturan record rules ya di dalam aturan OpenERP, yaitu bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa saling melihat data customer. Customer ada disimpan di dalam satu objek namanya objek partner. Saya sudah membuatkan satu aturan di sini adalah REST partner rule for sales user group, yaitu user ID sama dengan user.id. Kemudian untuk REST partner rule for sales manager, jadi ada grup sales user dan ada grup sales manager. Aturannya adalah seperti ini: section ID child of user contact section ID.id. Ini berlaku untuk sales manager. Sekarang kita akan cek usernya masing-masing. Sales manager dulu kita cek. Sales manager itu adalah sales timnya adalah sales department, dan dia adalah sales manager, artinya group sales manager, dan juga dia adalah sales user. Dan kita cek lagi, misalnya division head corporate. Division head corporate itu adalah sales team dari corporate. Sini kita bisa pilih corporate, dan dia adalah juga sales manager, sales user yang lead ya untuk grupnya. Kemudian kita lihat salah satu lagi, misalnya sales corporate 1. Ini adalah tenaga sales corporate, saya singkat dengan SCO1. Dia adalah anggota dari sales team yang namanya sales department, sales division corporate, dan dia adalah bukan seorang sales manager, melainkan dia cuma adalah sales user. Sekarang kita akan lihat customernya dulu. Kita akan masuk ke sales, kemudian address book, customer. Bisa dilihat di sini bahwa dari sekian banyak, dari 35 customer, saya hanya menetapkan bahwa beberapa customer adalah customer canvassing seperti ini. Hanya 4 customer di divisi canvassing, 4 customer di divisi corporate, dan 4 customer di divisi retail. Untuk customer yang pertama, untuk yang divisi canvassing, dari 4 itu 2 dipegang oleh sales canvassing 1 dan 2 lagi oleh sales canvassing 2, dan seterusnya. Sehingga satu orang tenaga sales mempunyai hanya 2 customer saja. Dan berikutnya kita coba lakukan pengujian. Kita akan login sebagai sales retail S1. Kita login sebagai sales retail 1. Ya, ini dia. Dia hanya mempunyai 2 customer saja. Jadi meskipun di clear, ya cuma ada 2. Bisa dilihat di sini salesman-nya adalah sales retail 1. Kemudian kita akan coba login sebagai SCA 1.
sales canvassing. Ada disebut customer. Ya, sales canvassing juga hanya bisa melihat dua. Sekarang kita akan login sebagai kepala divisi. Division head canvassing. Seharusnya division head canvassing bisa melihat 4 customer. Ya, ini dia. Jadi hanya 4 customer, yaitu customer yang dipegang oleh sales canvassing 1 ada 2, dan customer yang dipegang oleh sales canvassing 2 ada 2 customer, sehingga totalnya ada 4. Sekarang kita akan coba login sebagai manager. Seharusnya sales manager hanya bisa melihat 2 kali 4 kali 3, 1224. Oke, bisa dilihat di sini. Sorry, 12 ya. 12 ditambah 1, 13. Jadi dia hanya boleh melihat semua customer yang telah ditetapkan sebagai customer mereka. Bagaimana dengan nasib customer yang lain? Customer yang lain tidak bisa mereka lihat kecuali administrator memberikan hak akses untuk kepada si sales department ini. Misalnya saya ingin menambahkan satu customer baru untuk divisi marketing. Saya akan masuk ke admin. Misalnya Tiny at Work, saya akan jadikan sebagai customernya si departemen sales. Yang perlu saya lakukan adalah sales teamnya aja. Saya berikan ke sales department. Saya simpan. Kemudian saya akan login sebagai sales manager lagi. Seharusnya sekarang ada 14 customer. Ya, ini dia, ada 14. Bisa dilihat dari sini. 1/14 of 14. Dan ya, ini dia, Tiny at Work, sales department. Jika seorang sales department ingin merubahnya atau mengarahkannya ke sales yang lain, dia tinggal rubah sendiri. Misalnya ini adalah dia akan larikan untuk ke customer yang ke divisi canvas, ke corporate misalnya. Simpan. Maka sales manager sudah memberikan ini ke corporate, sehingga sekarang kalau kepala divisi corporate login, seharusnya dia sudah bisa melihat jumlahnya sekarang menjadi 5. Ya, ini dia. Sekarang jumlahnya sudah menjadi 5 customer yang dia belum tentukan bahwa China export belum ditentukan oleh salesman mana yang seharusnya si customer itu di handle. Terima kasih.